Selamat pagi Bapak Ibu, brother and sister. Masih Selamat semangat pagi. ya? Masih. Iya. Suaranya cukup bagus? Cukup jelas? Pak Alex, oke suaranya? Baik. Setelah kita hari ini sarapan pagi, kami ingin mengingatkan kembali, hari ini adalah hari kedua. Kemarin kita sudah studi tentang doa oleh Romo Nantes, Romo Andre, dan terakhir oleh Romo Mingri. Tentu doa yang dimaksud ini dengan latar belakang spiritualitas kita, kita sungguh berbahagia sekali di depan Bapak Ibu sekalian yang terkasih hadir tetangga biara kita, yaitu Romo Antonius Anjar Daniadi Okso. Beliau baru pulang dari Roma, kurang lebih Desember 2021. 20. Ya. Desember 2020, jadi masih segar. Dan hari ini kita akan diperkaya untuk studi tentang doa dalam konteks belajar dari tradisi monastik, yaitu Lectio Divina. Jadi kita nanti akan mendapatkan satu perspektif atau pandangan yang lebih utuh. Setelah kemarin kita belajar studi bersama dari Dominikan, hari ini kita akan belajar dari tradisi monastik. Nah, untuk itu kami mengingatkan kembali bagi yang mikrofonnya masih menyala, mohon untuk di-mute atau dimatikan supaya kita bisa mengarahkan hati di bersama pada pagi hari ini. Nah, nanti pada pukul 11 bagi yang YouTube, mohon kembali lagi ke Zoom karena akan masuk sesi sharing kelompok. Nanti kami akan ingatkan kembali. Jadi pembicaraan pagi ini kita akan mengawali hari ini dan kita mohon terang Roh Kudus. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji syukur atas rahmat dan atas berkat-Mu dan terutama kehadiran-Mu di dalam retret tahunan pada saat ini. Di hari yang kedua ini kami ingin belajar banyak mengenali Engkau melalui doa dari tradisi monastik bersama Romo Antonius Anjar Daniadi Okso. Kami percaya Roh Kudus bekerja, kami percaya Roh Kudus menerangi agar kami semakin mencintai Engkau. Di dalam kesatuan ini kami percaya bahwa kehidupan iman kami bertumbuh, kehidupan cinta kami juga bertumbuh. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedikit kami ingin memperkenalkan beliau. Beliau Romo Antonius Anjar Daniadi Okso, lahir di Semarang. Kebetulan ini adalah kota saya juga. 21 November 1983. Ya. Kelihatan ya? Ya. Dan beliau itu adalah juga alumni dari SMA Loyola. Kebetulan kita sama Romo. Oh ya. Masuk biara 17 Juli 2003, kaul pertama 8 Desember 2006, kaul agung 8 Desember 2009, tamat studi S1 di Jogja 15 Juni 2013, dan imamatnya di tanggal 25 Januari 2015. Beliau tamat dari studi di Roma S2. Beliau studi tentang dogmatik ya, gereja. Tamat tanggal 24 Desember 2020. Nah, tentu teman-teman, brother and sister, ingin segera belajar bersama. Karena ini waktunya kami serahkan sepenuhnya
Sudah Romo untuk menyajikan sesi tentang Lectio Divina ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dimasukkan di dalam Zoom atau YouTube yang nanti akan difasilitasi oleh teman-teman kami di sini, Bapak Alex dan teman-teman yang lain. Baik, untuk itu kami serahkan kepada Romo. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Saya bersyukur sekali bisa berjumpa secara offline maupun online. Dan jujur ini baru pertama kali saya mengikuti pertemuan online. Jadi kalau masih agak kaku, mohon dimaklumi. Seperti tadi sudah disebutkan, saya itu orang Semarang yang kemudian merantau ke Rowoseneng. Sebenarnya saya lulusan Loyola yang diasuh Romo Yesuit. Tapi di seminari saya merasa terpanggil dalam hidup keheningan sehingga saya menyepi di Rowoseneng. Apa yang akan saya sampaikan adalah apa yang saya alami. Apa yang saya bagikan adalah apa yang saya tekuni. Jadi mungkin nanti lebih banyak sharingnya daripada teorinya. Semoga bisa menjadi bermakna. Nah, sekarang saya akan membagikan apa yang saya siapkan melalui PowerPoint. Kalau nanti ada muncul pertanyaan, silahkan dituliskan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa dijawab, nanti bisa kita renungkan bersama. Kalau Bapak Ibu mempunyai teks buku panduan, silahkan dibuka di halaman 73. Seperti tadi sudah disebutkan, saya itu adalah Romo OCSO atau disebut tadi OXO. Mungkin ada yang bertanya, OXO itu apa? Karena tadi disebutkan pagi ini saya akan berbagi dari tradisi monastik. Maka saya akan jelaskan secara singkat dulu, OXO itu apa? Supaya nanti nggak bingung di akhir pertemuan, OXO itu apa ya? Nah, maka dari itu saya jelaskan dulu. Kalau OP kan sudah kenal dan sudah menghayati. Sedangkan kalau OXO adalah singkatan dari Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae. Ordo Cisterciensis dari observansi ketat. Maksudnya observansi ketat, sederhananya adalah kami itu tinggal menyepi, menjauhkan diri dari keramaian. Kalau memang kotanya ramai, kita bisa menyepi ke desa. Tetapi ada juga biara-biara yang di tengah kota. Jadi saya menyebutkannya adalah menjauh dari keramaian. Biasanya di pinggiran kota. Lalu kami tinggal di suatu tempat yang tetap, yang sama. Dan disitulah kami menghayati hidup keheningan yang diisi dengan berdoa dan bekerja. Maka istilah yang terkenal dari tradisi monastik adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, ordo kami ini kekasannya adalah tidak memiliki paroki dan juga karya-karya aktif, misalnya rumah sakit seperti para suster OP, atau pendidikan, tidak punya sekolah. Kami hanya punya biara. Tetapi itu bukan hanya sebenarnya. Setiap pertapaan diakui oleh gereja sebagai jantung gereja. Karena disitulah gereja diingatkan untuk terus berdoa. Seperti tema kita dalam retret ini adalah pentingnya doa. Nah, ordo kami juga sering disebut ordo terapis, bukan karena kami ahli terapi,
Tetapi karena memang asalnya dari sebuah daerah di Perancis yang bernama La Trappe. Sehingga kemudian para rahib atau Romo Fraternya disebut para Romo Frater Trappis. Mungkin penjelasan singkat ini semoga membantu apa itu Ordo Oxo dan apa yang kemudian dihayati. Kalau di sini fotonya masih kecil ya, badannya. Sekarang badannya sudah besar. Nah, ini salah satu contoh ketika kami berdoa bersama. Lalu saya akan masuk ke bagian Lectio Divina. Lectio Divina itu dari bahasa Latin yang arti bahasa Indonesianya adalah secara sederhana, Lectio adalah bacaan, Divina itu artinya sebenarnya ilahi. Tapi sering kita sebut sebagai bacaan rohani. Jadi kalau di dalam jadwal kegiatan kita kan disebutnya Lectio Divina. Kalau seperti itu berarti bacaannya Divina. Yang benar itu adalah Lectio Divina, yang artinya bacaan rohani. Nah, dalam tradisi kita, tradisi Kristiani, bacaan rohani itu sebenarnya adalah sebuah latihan rohani. Kalau saya menyebutkannya sebagai sarana rohani, yang menolong kita untuk semakin peka akan sabda Allah. Mengapa kita perlu Lectio Divina? Karena seperti sabda Tuhan Yesus, kadang-kadang kita melihat tapi tidak memperhatikan. Kita mendengar tapi kita tidak memahami. Maka sebenarnya bacaan rohani itu membantu kita berkembang dan peka supaya kita melihat di balik peristiwa kita ada Tuhan yang berkarya. Di balik segala suka duka kita, ada Tuhan yang menolong. Nah, yang menarik adalah dalam tradisi kita, khususnya di dalam tradisi monastik, di dalam tradisi kerahiban seperti kami, itu ditekankan Lectio Divina supaya kita menjadi yang dinamakan literatus. Orang-orang yang membaca tetapi dengan refleksi yang mendalam. Apalagi konteksnya di dalam daerah yang beriklim tropis atau bahkan panas, seringkali kita itu lebih tertarik dengan yang namanya aktivitas dan ritus daripada bacaan. Sebenarnya ya maklum-maklum saja. Seperti kalau saya di Roma, itu kan hawanya selalu dingin. Dan cenderungnya kita bisa duduk tenang membaca. Tetapi di daerah yang agak tropis, memang kita akan lebih tertarik untuk beraktivitas. Karena itu, di zaman sekarang, bukan hanya zaman sekarang sebenarnya, di banyak zaman, orang itu semakin menjadi illiteratus. Maksudnya adalah kurang mampu bertekun dalam membaca sabda. Maksudnya kurang bertekun adalah, apalagi sekarang kita dengan mudah bisa menggunakan gadget kita, sudah ada aplikasi yang menampilkan sabda Tuhan hari ini, setiap hari. Kadang-kadang kita hanya membaca sekilas, sudah merasa tahu, oh ini sabdanya bicara seperti ini. Dan kurang bertekun, membawa atau menyediakan kitab suci, lalu membukanya. Nah, zaman sekarang kita juga menjadi kurang teliti dan tergesa-gesa. Sehingga bagian-bagian yang detail kadang-kadang tidak kita perhatikan. Dan juga kita menjadi kurang waktu untuk merenung dan merefleksikan. Nah, padahal tujuan pertama adalah untuk peka dan semakin menemukan kehadiran Allah. Ketika kita menjadi illiteratus, kurang bertekun
mudah tergesa-gesa, kurang menyediakan waktu, maka kadang-kadang kita menjadi kurang bisa menangkap pesan Tuhan. Nah, karena itu kadang-kadang jadinya seperti ini. Kalau para rahib di depan komputer, bukan hanya kepalanya yang pusing, tapi komputernya juga yang pusing. Karena para rahibnya itu gaptek gitu ya. Kadang-kadang komputernya butuh istirahat, kaminya yang kurang sabar. Nah, proses Lectio Divina itu intinya adalah kita belajar membuka diri kepada sabda Allah. Membuka diri supaya disentuh, dimurnikan, dan digerakkan. Sehingga menjadi compunctio cordis, atau disebut remuk redam hatinya. Dalam tradisi monastik, dan juga dalam kisah para orang kudus, banyak dikisahkan pertobatan orang-orang kudus yang diakibatkan oleh bacaan kitab suci. Misalnya adalah pertobatan Santo Antonius Pertapa. Dia membaca sabda yang berbunyi, "Kalau kamu mau mengikuti aku, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Antonius Pertapa ini anak bangsawan, kemudian menjual hartanya, memberikan kepada orang miskin, dan dia memilih untuk bertapa. Nah, banyak orang kudus yang pertobatannya dimulai dari membaca kitab suci. Saya kira kita juga, meskipun kita bukan orang kudus atau dinyatakan kudus, tapi pertobatan kita juga setiap hari dimulai dengan kita mendengarkan atau membaca kitab suci. Nah, pertarungannya itu seperti ini. Setiap hari kita bertarung melawan setan. Kalau Santo Antonius itu setannya kelihatan. Tapi yang sangat sulit adalah kalau setannya nggak kelihatan. Apalagi di zaman kita ini, setannya itu nggak kelihatan, bahkan ada di dalam diri kita. Nah, pesan yang membuat Antonius bertobat ini adalah ini. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau saya, apa yang membuat saya kemudian tertarik masuk seminari? Kalau saya, yang membuat saya tiba-tiba mau masuk seminari itu adalah sabda kepada Bunda Maria. Sabda bahagia dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, lalu jawaban Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu terjadi di Gua Kerep tanggal 6 Januari tahun 2002. Jadi sebelum saya lulus SMA, tiba-tiba saya sebenarnya ada dua pilihan, mau berpacaran atau saya mau kemudian masuk seminari. Dan di Gua Maria itu sabda ini membuat saya akhirnya memilih untuk masuk seminari. Meskipun waktu itu pendaftarannya sudah tutup. Saya hanya berpikir kalau masih boleh masuk dan masih terbuka, berarti itu panggilan Tuhan. Kalau tidak, berarti saya lulus Loyola langsung kuliah. Tapi ternyata saya diterima dan boleh melanjutkan ke seminari. Itu salah satu contohnya. Pertobatan kita selalu dimulai dengan sabda Tuhan. Lalu proses Lectio Divina itu sebenarnya sederhana. Kita menerima sabda Tuhan, kita berproses, lalu kita menghasilkan sesuatu. Karena dalam istilah bahasa Latin disebutkan nomedat quod non habet. Saya tidak mampu memberi kalau saya tidak memiliki sesuatu. Saya tidak bisa berbagi pengalaman saya hari ini kalau saya tidak mengalaminya.
maka yang akan saya berikan adalah apa yang saya alami. Dan dalam tradisi kami memang selalu ada, kalau putri disebut Ibu Abdis, pemimpinnya, yang memberikan pengajaran, penjelasan entah tentang sabda Tuhan, entah tentang ajaran gereja, atau ajaran monastik kepada anggota-anggotanya. Kalau di pertapaan kami, pemimpinnya disebut Romo Abbas. Nah, kalau dalam tradisi kami, misalnya oleh Santo Bernardus, dikatakan proses Lectio Divina itu seperti makan roti, yang adalah sabda Allah. Lalu mengunyahnya, merenungkan dan menyerap pesannya. Lalu memuntahkannya. Memuntahkannya itu bukan secara negatif karena tidak enak atau karena perutnya sakit, tetapi memuntahkannya justru karena di dalam hati menerima dengan sukacita, dengan kegembiraan. Sehingga yang dimuntahkan adalah luapan kegembiraan, luapan syukur. Sehingga bagi Bernardus, berdoa itu berarti memuntahkan isi hati. Jawaban spontan yang meluap dari dalam pribadi, kalau dirinya diisi dengan sabda Allah. Dan memuntahkan isi hati itu bukan hanya yang baik-baik saja. Justru dalam doa-doa kami para rahib, kadang-kadang doa keluhan pun adalah sebuah ungkapan hati yang dibutuhkan. Karena tadi kan disebutkan Lectio Divina itu sebenarnya membuat kita sadar akan keremuk hatian, keremuk redaman hati kita. Bahwa kita itu, meskipun kita bisa melakukan segala sesuatu, kita itu tetap orang yang berdosa, orang yang terbatas. Maka mengungkapkan isi hati pergulatan kita, baik yang keluhan maupun yang syukur, itu sangat ditunggu dan dirindukan Tuhan. Nah, kalau proses ini semakin menggema, kalau sabda Allah itu semakin bergema, maka dia akan meluap dari dalam dan kemudian muncul dengan kehendak hati yang baik dalam wujud doa atau dalam ungkapan keseharian kita. Maka disebutkan di sini oleh Santo Bernardus, hatiku bukan kepalaku yang meluapkan kata-kata baik. Ini maksudnya kalau kita membaca, merenungkan, dan diisi dengan sabda Allah, maka dalam doa bukan kata-kata yang dirumuskan oleh kepala kita yang keluar, tetapi kata-kata yang diungkapkan dari hati kita yang keluar. Nah, seperti ini. Lalu tujuan Lectio Divina oleh Santo Benedictus dalam peraturannya adalah sebenarnya untuk meningkatkan kemurnian hati. Di dalam peraturan kami, setiap hari rahib harus menggunakan waktunya untuk Lectio. Kalau dulu bisa sampai berjam-jam. Kalau sekarang dengan aktivitas kami yang bekerja, biasanya kami menyediakan waktu setengah jam di pagi hari, setengah jam di sore hari. Terutama di masa puasa, maksudnya masa Prapaskah, ditambahkan jam leksionya. Dan ini biasanya bisa mengubah kelakuan dan kebiasaan kita. Karena itu, kalau hidup dan doa para rahib menjadi hambar, biasanya tandanya adalah karena kita kurang waktu untuk leksio. Misalnya saja sekarang saya kerja di bagian roti, lalu harus melayani pemesanan roti dan juga melayani pengiriman roti, kue, susu, dan sebagainya. Kadang-kadang waktu jam kerja itu akan lebih banyak daripada waktu
untuk tenang, Lexio. Tetapi semua dilatih juga. Kalau waktu Lexionya itu tidak bisa mengikuti, misalnya kami biasanya Lexio pagi itu jam 5 sampai setengah 6. Lalu jam 6 ada acara ibadat pagi. Atau sore jam setengah 5 sampai setengah 6. Bisa agak panjang. Nah, kalau saya tidak bisa mengikuti itu, maka saya harus menyediakan sendiri waktu lain untuk Lexio. Karena tujuannya adalah memang ritme kerja dan doa harus seimbang. Di dalam Lexio, yang penting bukan apa atau berapa banyak yang kita baca, tetapi bagaimana cara dan sikap kita dalam membaca dan menghayati isi pesan itu. Mungkin ada yang bertanya, bacaan rohani itu yang dibaca apa? Satu, sumbernya adalah kitab suci. Lalu bisa juga ajaran gereja. Misalnya saya sedang membaca Verbum Domini, Sabda Tuhan. Atau juga bacaan-bacaan rohani lain. Misalnya saya sedang membaca bacaan dari Romo John Min OSB, Romo Benediktin, tentang jalan menuju keheningan. Nah, ada macam-macam buku. Yang penting bukan apa yang kita baca saja atau berapa banyak. Kadang-kadang kan orang itu menarget, saya harus bisa membaca 1 minggu ini 1 buku, atau 1 bulan ini berapa buku. Dalam Lexio Divina, kita tidak kejar target, harus menyelesaikan berapa buku atau bukunya apa saja, tetapi kita menyediakan waktu untuk bersama Tuhan merenungkan bacaannya. Karena memang Lexio Divina berbeda dengan bacaan lain yang mungkin sifatnya informatif atau rekreatif. Misalnya membaca koran. Karena tujuannya adalah supaya kita membaca sabda Allah dan memahaminya, lalu digunakan dalam hidup sehari-hari. Nah, karena itu memang butuh bimbingan, butuh dibantu supaya belajar bertekun. Ini misalnya para suster mengajari para tamu bagaimana membaca Lexio Divina, tapi dengan metode kira-kira apa ini? Metode bukan komik, Bapak. Metode menyalin. Jadi dibaca, direnungkan, kemudian disalin. Karena itu memang tradisi kami, menyalin. Kalau dulu kan belum ada buku dicetak banyak. Jadi satu rahib atau satu romo atau suster itu membaca, kemudian menyalin. Dan itulah proses bacaan rohaninya. Dibaca, seingatnya disalin, lalu dibagikan. Nah, kalau kita bertekun dan menikmati Lexio Divina kita, maka sebenarnya kita membiarkan diri untuk mengalami surprise, kejutan-kejutan, untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih bijak. Maka membuka diri kepada sabda Allah berarti juga kita belajar untuk menerima hiburan dan tantangan apapun yang dibawanya. Dengan demikian, Lexio Divina juga memerlukan kesetiaan, keseriusan, dan ketekunan. Bisa dibayangkan, kalau kita membaca, kadang-kadang itu tergoda, kalau depannya tidak terlalu menarik, kita pengen langsung ke belakang. Karena memang metode membaca orang kan berbeda-beda. Membaca cepat ya seperti itu. Kalau mau lihat dari depan, covernya dulu dibaca, lalu kesimpulannya apa. Sedangkan Lexio Divina bukan melatih kita untuk cepat selesai, tetapi lebih mengikuti prosesnya. Setia dari depan, satu demi satu, halaman demi halaman. Serius juga, maksudnya kalau menemukan yang menarik berhenti,
kemudian dipahami, lalu baru dilanjutkan. Ketekunan, maksudnya kadang-kadang kita sibuk, banyak waktu kita untuk bekerja. Maka belajar bertekun artinya ya kita tetap komitmen menyediakan waktu untuk membuka lagi setiap hari. Nah, kenapa itu penting? Supaya kita selalu dapat surprise-nya, kejutannya setiap hari. Kalau tidak, misalnya seperti kami, mengabaikan, satu hari saja nggak ikut kan nggak apa-apa. Misalnya untuk ikut misa online saja, kan itu juga butuh ketekunan. Nggak ikut misa hari ini nggak apa-apa lah, besok masih ada. Besoknya lagi masih ada. Tapi kalau mengandaikan besoknya, dan kita melewatkan begitu saja, lama-lama jadi terbiasa tidak ikut misa. Nah, kalau kami, Lectio Divina tidak ikut sekali, itu rasanya tidak apa-apa. 2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali tidak ikut, atau tidak menyediakan waktu untuk bacaan, akhirnya doa menjadi kering, doa tidak serius, doa kadang-kadang ya asal-asalan saja. Juga itu berkaitan dengan kemampuan kita menghadapi cobaan. Hal sederhana saja kita tidak bertekun, apalagi menghadapi cobaan yang kelihatan yang kita hadapi dalam pekerjaan atau dalam keluarga. Dan kemampuan kita untuk menghadirkan Kristus kepada sesama juga semakin melemah. Apalagi kalau dalam Dominikan kan selalu diajarkan contemplare, lalu contemplata, alis tradere. Ketika kita sudah merenungkan sabda Tuhan, kita bisa berkontemplasi, lalu kita mewartakan. Kalau kita tidak membaca sabda Allah, tidak mampu merenungkan, bagaimana kita mampu mewartakan? Nah, itu pentingnya Lectio Divina. Kemampuan mengantar Kristus kepada sesama akan semakin lemah kalau kita kurang bertekun dalam bacaan rohani. Nah, kalau para Lectio Divina itu seperti apa? Kami itu leksionya tidak di kamar masing-masing. Karena kalau di kamar masing-masing cenderungnya bisa gini. Gitu. Tertidur atau bukannya membaca malah ngerjakan yang lain. Maka biasanya ada ruangan tertentu yang disebut ruangan skriptorium, ruangan bacaan. Lalu duduk di meja masing-masing dengan bukunya masing-masing, lalu di dalam keheningan kita membaca bersama. Sama seperti yang ada di sini, kita punya meja masing-masing, kita menghadapi buku masing-masing, lalu membaca dalam keheningan. Itu tradisi monastik. Kalau dalam keluarga mungkin bisa juga membaca bersama satu bacaan lalu direnungkan. Tidak dengan meja. Kita bisa menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan situasi kita. Tapi tujuannya sama. Melatih kita semakin peka akan sabda Allah. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tujuan Lectio adalah mendengarkan dan menjawab panggilan Allah. Bukan hanya selama bacaan, tetapi sepanjang hari. Tujuan Lectio juga bukan untuk mengumpulkan informasi tentang Tuhan, ataupun tentang hidup rohani. Bukan tentang teologi, atau bukan tentang spiritualitas. Meskipun yang kita baca adalah semua tentang Tuhan, semua tentang hidup rohani. Tapi tujuannya bukan hanya itu. Tujuan utamanya adalah membuka hati kepada Allah. Nah, kalau soal tahap-tahap, saya membuatnya secara sederhana. Tadi kan sudah dipraktekkan bersama Suster Emerita. Pasti sudah mengalami, paling tidak sudah pernah mengalami, atau sudah bertekun,
atau baru mulai. Tapi apapun metodenya, saya mengatakan yang penting bukan hanya tahap-tahapnya, tapi ketekunannya. Yang pertama adalah kita menyediakan ruang dan waktunya. Dimanapun kita bisa menyediakan ruangannya dan waktunya, lalu memilih bacaannya. Biasanya yang membuat orang jadi malas itu karena bingung. Ruangannya sudah tersedia, waktunya sudah ada, lalu kadang-kadang bingung mau baca yang mana. Kalau kami biasanya pagi hari itu adalah untuk membaca bacaan liturgi Ekaristi. Kalau sore untuk bacaan rohani dari buku-buku rohani. Seperti ini atau ini. Lalu paginya adalah dengan membuka kitab suci, membaca bacaan untuk liturgi Ekaristi. Membacanya dengan hati, membacanya juga dengan budi. Maksudnya kita membaca dengan ketenangan dan juga dengan kecermatan. Lalu setelah ditutup, kita bermeditasi, merenungkan bacaannya dengan cermat. Lalu tahap selanjutnya adalah oratio. Kita mendoakan mutiara-mutiara rohani yang kita dapatkan. Selanjutnya kita berkontemplasi, memandang Allah dalam hening dan diam diri, lalu kita beraksi, bertindak sesuai dengan kehendak Allah yang terungkap dalam sabda tadi. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudariku sudah mempraktekkan, jadi saya hanya mengingatkan kembali, membagikan apa yang kami lakukan. Kalau kami hidupnya disusun sesuai dengan ritme ini. Ada waktu untuk leksio, kemudian meditasi bersama di gereja. Lalu orasio kami 7 kali dalam sehari. Ada ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang 3 kali, lalu ibadat sore, dan ibadat penutup. Kontemplasinya bukan hanya di dalam doa dan bacaan rohani, tapi juga di dalam pekerjaan, di dalam perjumpaan dengan banyak orang. Dan aksinya adalah di dalam setiap kegiatan komunitas. Kami tidak beraksi seperti para suster yang keluar berkarya entah di rumah sakit, di sekolah, atau di karya-karya pastoral, tapi kami beraksi di tempat kerja masing-masing. Nah, maka dari itu ada macam-macam latihan Lectio Divina. Ada saatnya kita membaca dengan tempat dan waktu yang khusus. Karena di biara ya saya bisa menggunakan tempat dan waktu yang sudah disediakan. Tetapi yang penting adalah kita membaca bukan hanya dengan pikiran saja, tetapi dengan seluruh kepribadian kita. Ada juga yang membaca dengan suara keras, supaya menghindari pelanturan. Ini kalau kita membacanya sendirian. Kalau membacanya bersama pasti tidak mungkin. Atau juga ada yang menghafalkan teks suci. Atau ada yang menuliskan hal-hal mengesan yang kemudian dijadikan sebagai doa. Nah, saya kira Bapak Ibu juga bisa menggunakan banyak cara sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Yang terpenting ada tempat untuk membacanya dan ada waktunya. Bisa di tempat kerja kita juga atau bisa di dalam rumah bersama dengan keluarga. Jadi ada 3 cara, bisa dibaca dengan keras, bisa dihafalkan, bisa dituliskan. Nah, sampai di sini dulu. Kemungkinan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya lanjutkan. Terima kasih Romo. Oh, iya. Ini ada beberapa
poin yang masuk ke kami dari Ibu Eli Siene. Apakah bedanya berkontemplasi dengan Lectio Divina? Oke. Itu pertanyaannya yang pertama. Iya. Satu-satu dulu atau saya? Iya. Satu-satu dulu ya. Mungkin Mama bisa menjawab. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Eli Siane ya. Apakah bedanya berkontemplasi dengan Lectio Divina? Sebenarnya Lectio Divina adalah rangkaian dari proses latihan rohani kita. Dan kalau tadi dilihat dari tahap-tahapnya, kita lihat ya. Kontemplasi adalah bagian dari proses Lectio Divina kita. Ada saatnya dalam Lectio kita melakukan membaca, lalu bermeditasi, beroratio, kontemplasi, dan aksio. Jadi yang mau saya tekankan adalah kita tidak perlu memisah-misahkan prosesnya. Tidak perlu juga dibeda-bedakan. Berarti kalau Lectio Divina itu kita tidak berkontemplasi, atau kalau kita berkontemplasi kita tidak berlectio. Di dalam ajaran gereja, dalam Dei Verbum, Konsili Vatikan II mengajarkan kekasan kontemplasi Kristiani adalah karena kita membaca kitab suci dan tradisi. Kenapa begitu? Kenapa kok gereja sampai mengatakan kontemplasi yang khas Kristiani itu adalah karena kita bercermin pada kitab suci dan tradisi gereja? Karena ada juga banyak orang yang kemudian tidak berpegang pada kitab suci dan tradisi, atau hanya berpegang pada kitab suci saja. Contohnya, saudari-saudari kita yang Kristen itu lebih berpegang pada kitab suci. Tapi juga ada yang tidak berpegang pada dua-duanya, yaitu kelompok-kelompok yang merasa menerima pewahyuan pribadi. Kelompok-kelompok yang kemudian punya sosok satu figur yang merasa diilhami Roh Kudus, lalu menghadirkan diri sebagai wakil siapa. Nah, banyak kelompok yang muncul seperti itu, kemudian dikatakan oleh gereja. Karena itu, menghadapi kelompok-kelompok ekstrim seperti itu, Gereja Katolik kita mengajarkan kontemplasi Kristiani selalu bersumber dari Lectio Divina, yaitu dari kitab suci dan tradisi gereja, supaya kita tidak tersesat dalam berkontemplasi. Tidak ngawur juga. Maka pegangannya adalah, kalau tadi pertanyaannya, bedakah kontemplasi dengan Lectio Divina? Sebenarnya tidak ada bedanya. Kontemplasi kita didasari oleh Lectio Divina yang bersumber pada kitab suci dan ajaran-ajaran tradisi gereja. Jadi saya kira peran dari Dominikan adalah supaya di dalam gereja studi tentang kitab suci dan ajaran itu tidak dilakukan asal-asalan. Dan kemudian pewartaannya jadi asal-asalan. Jangan sampai umat mudah terbawa arus yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran gereja. Jadi jawaban saya itu, kontemplasi adalah bagian dari Lectio Divina kita, dan kontemplasi yang khas Kristiani selalu bersumber dari kitab suci dan tradisi gereja. Baik, Romo, mungkin ini menyambung sekaligus dari Alexia Roy. Bagaimana caranya supaya dalam ber-Lectio Divina kita tidak kebablasan pada penafsiran ayat yang maunya sendiri? Dan apakah setiap kali Lectio Divina harus mencocokkan pengertian atau surprise yang kita terima itu dengan KGK, Katekismus Gereja Katolik? Oke. Baik. Sekali lagi, dalam Lectio Divina, memang tujuan kita bukan hanya untuk studi ya. Kadang-kadang kan kita melihat Lectio Divina, tujuannya itu untuk belajar sesuatu dari Tuhan, mendapatkan surprise,
lalu kemudian kita bagikan, dan jangan sampai yang kita bagikan itu keliru. Kalau Lexio Divina kita lihat sebagai studi yang strict seperti itu, memang kadang-kadang kita jadi takut juga untuk nanti jangan-jangan Lexio Divina saya keliru. Nah, kalau jawaban saya secara sederhana, yang penting yang kita baca itu adalah teks atau dokumen yang diakui oleh gereja. Itu yang pertama penting. Yang penting bacaannya itu sendiri harus yang sudah diizinkan terbit oleh gereja. Itu yang pertama, soal pembacaannya. Lalu soal pembacanya, kita sendiri, bagaimana kita bisa berhati-hati atau cermat dalam membaca kemudian menafsirkan. Sebenarnya gereja mengajak kita jangan takut membaca kitab suci sekalipun informasi atau pengetahuan yang kita punya mungkin tidak seperti ahli kitab suci, romo-romo yang ahli kitab suci. Tetapi gereja itu ingin mengajak kita mencintai kitab suci sebagai sabda Tuhan yang hidup. Bukan hanya teks saja yang lepas dari hidup kita. Misalnya, yang membuat saya selalu mencintai kitab suci adalah dari surat Paulus, yaitu tentang kasih. 1 Korintus bab 13. Karena apa? Ini sangat mengubah hidup saya dalam menghadapi peristiwa dalam keluarga saya. Kasih itu sabar. Kalau membawa kitab suci bisa dibaca 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai di sini ya. Nah, mungkin kita kan nggak tahu konteksnya Santo Paulus menulis ini apa. Kita juga tidak tahu tujuan dia menulis ini apa. Tetapi kita dengan hati yang tenang bisa menafsirkan sesuai dengan konteks kita saat ini. Misalnya saya, dalam keluarga saya, ada saat di mana suatu ketika bapak saya mengumpulkan keluarga, lalu mengatakan setelah ibu saya meninggal 1 tahun, kami ada acara doa bersama, misa, lalu setelah misa bapak saya mengatakan begini, Papa minta maaf, karena selama ini Papa sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan dengan wanita itu Papa sudah mempunyai anak. Nah, dengan situasi seperti itu, sebenarnya hati saya itu marah. Karena memang sejak kecil saya sudah memendam rasa marah, karena tidak pernah saya ditemani papa saya lebih dari 2 hari dalam sebulan. Jadi kalau setahun saya cuma bertemu bapak saya paling ya 24 hari. Lalu tiba-tiba setelah saya masuk biara, ibu saya sudah meninggal tahun 2008. Lalu setelah ibu saya meninggal setahun, bapak saya mengatakan begitu. Respon pertama saya adalah pasti marah, kaget dan marah. Dan pengen mukul bapak saya. Itu adalah manusiawi. Tapi kemudian karena saya merenungkan, saya bersyukurnya saya masuk ke biara, lalu saya dilatih untuk Lexio Divina, saya dilatih untuk berdoa, bukan hanya berdoa dengan omong kosong, tapi berdoa karena saya mengalami pergulatan setiap hari. Salah satunya pergulatan di dalam keluarga. Aku bilang itu mau bawa. Nah, dari situlah dengan bacaan tadi ya, kasih itu adalah sabar. Maka saat itu
saya cuma bisa diam. Kemudian saya digerakkan untuk mengatakan sesuatu ke bapak saya. Bapak saya kan waktu itu hanya minta tolong supaya kami memberi izin bapak saya untuk menikah lagi. Nah saat itu ya kami cuma bisa diam. Saya tiga bersaudara, 2 kakak putri, saya bungsu anak laki sendiri. Waktu itu saya mengatakan, sama seperti mamah pasti sudah mengampuni papa, saya akan belajar mengampuni papa, tetapi jangan sampai diulangi lagi. Dan saya akan mencoba untuk mencintai papa seumur hidup saya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Mengampuni seumur hidup itu murah hati. Dan juga saya belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang. Sebulan setelah bapak saya mengatakan itu, akhirnya bapak saya menikah. Lalu 3 bulan setelah itu saya kaul agung. Dan yang hadir adalah ibu saya. Ibu saya itu maksudnya ibu sambung saya. Waktu mohon doa restu, saya merangkul ibu saya. Lalu ibu dalam tangisannya bertanya, kenapa kamu mau menerima saya? Saya mengatakan karena ibu sudah jadi istri bapak saya, maka ibu juga ibu saya. Dan itulah yang bagi saya bukan karena saya sendiri yang berbuat, tapi karena hidup saya sudah diubah oleh sabda Tuhan, dan saya berharap selalu digerakkan oleh sabda Tuhan. Maka tadi saya selalu mengingat sabda ini sebagai penggerak hidup saya. Bahwa teks ini bukan hanya teks hanya untuk dibaca, tetapi juga ditafsirkan sesuai dengan konteks hidup kita. Supaya kita digerakkan oleh sabda ini. Tidak perlu takut juga nanti kalau saya keliru menafsirkan bagaimana. Ya enggak apa-apa, karena kita terus belajar. Gereja pun juga terus belajar menafsirkan sabda Tuhan. Kalau salah, nanti diperbaiki lagi. Kalau salah, kita belajar lagi, membuka lagi. Nah, justru kesalahan membuat gereja jadi tumbuh. Kesalahan membuat kita jadi ingin tahu, ingin belajar lagi, dan kita berubah. Seperti kesalahan bapak saya, membuat saya sekarang sebagai Romo menjadi hati-hati. Jangan sampai juga saya jatuh. Dan membuat keluarga kami sekarang lebih bahagia, karena lebih jujur. Kesalahan bapak saya terjadi pasti karena ketidakjujuran dan karena terbiasa tidak terbuka. Justru setelah itu, kasih dari Tuhan membuat kami menyediakan waktu bersama, menyediakan waktu untuk curhat bersama, dan sekarang lebih bahagia. Contohnya ada, saya punya fotonya, tidak bisa saya tampilkan, tapi saya baru sadar saya badannya gemuk ketika bapak saya minta kami foto bersama. Jadi beberapa minggu yang lalu bapak saya datang, lalu kami foto bersama dengan ibu, dengan adik sambung saya yang mau menikah. Lalu saya baru sadar, oh ternyata badan saya sudah gemuk. Artinya kami sudah bahagia bersama. Saya bahagia di sini, bapak saya juga sudah bahagia 12 tahun menikah secara resmi. Dan sekarang menjadi Kristen. Begitu. Jadi tidak perlu takut dalam menafsirkan, karena sabda Tuhan itu bekerja lebih dahsyat daripada pola pemikiran kita. Dan ketika dibagikan, saya kira kalau kita membagikannya bukan dengan menyombongkan diri, meskipun kita sudah membaca lalu sudah merenungkan, kita tahu banyak tentang kitab suci atau apapun yang kita baca, kalau kita membagikannya sebagai sharing pengalaman, pasti
itu tidak akan membuat orang jadi keliru. Yang penting kita membagikannya bukan dengan kesombongan, bukan untuk menonjolkan diri, terus membuat orang merasa salah-salah. Oh, berarti yang saya tafsirkan salah. Tidak. Gereja justru mengajak kita mencintai kitab suci dan ajaran gereja dengan cara merangkul. Siapapun boleh menafsirkan dengan segala pengetahuan yang sudah dimiliki. Kalau keliru, nanti ada yang memperbaiki. Yang penting bersedia diperbaiki. Kadang-kadang kan yang membuat kita jadi kebablasan tadi bahasanya. Kalau yang pertama, kita belum tahu, terus tidak mau bertanya, tidak mau belajar. Akhirnya juga tidak mau leksio. Atau yang kedua, kita sudah tahu, kita punya pengetahuan, kita sudah membaca, tapi kadang-kadang kita sombong. Jadi membagikannya itu dengan gaya, saya lebih tahu daripada kamu. Itu juga tidak baik. Atau kadang-kadang ada godaan juga, kita menyesatkan orang lain dengan menyebarkan berita yang sebenarnya nggak benar juga. Maka kadang-kadang persaudaraan itu penting untuk saling mengingatkan. Kalau kebablasan, ya direm. Supaya tidak menjadi sombong, dan juga di sisi lain supaya orang mencintai sabda sebagai bagian dari hidupnya. Begitu ya. Jadi tafsirkanlah sesuai dengan konteks hidup kita, pengalaman hidup kita. Itu yang membuat kita bahagia dan mencintai sabda Tuhan. Romo Okay. dan teman-teman yang terkasih, hari ini Dominikan sungguh beruntung dan berbahagia sekali karena belajar langsung. Tadi ada dua kata kunci, yaitu mengalami sendiri dan menekuni sendiri. Dan ini ada sharing karena itu. Dan kita melihat ini berangkat dari pengalaman yang hidup. Dan terima kasih Romo. Dengan kerendahan hati Romo berbicara itu di depan kami. Kami juga banyak belajar dari situ. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan. Ini semakin menarik soalnya Romo. Kalau kita belajar Lectio Divina dari Yosefin, katakan sebaiknya urutannya bagaimana? Kontemplasi dulu atau meditasi dulu? Gimana baiknya? Kalau dari tahapan ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan, sebenarnya dalam proses Lectio Divina memang dimulai dengan hening, maka kita juga bisa membukanya dengan doa. Jadi tidak perlu bingung soal harus dimulai dari mana dulu. Karena kontemplasi kan juga hening kan. Jadi biasanya kami juga tidak tiba-tiba waktunya bacaan terburu-buru datang ke ruang skriptorium atau ruang bacaan, lalu duduk, lalu membuka kitab suci, lalu membaca. Itu juga bukan begitu. Artinya dalam Lectio Divina kita menyediakan waktu untuk persiapan, itu bisa kita sebut sebagai kontemplasi juga, waktu untuk hening, menyadari kehadiran Tuhan. Lalu kita baru membuka bacaannya, entah kitab suci atau bacaan yang lain, lalu memulai membaca. Jadi, kalau dari urutannya, dalam tradisi biasanya bacaan dulu, biasanya bacaannya itu juga bukan hanya dibaca sekali, dua kali, bisa berkali-kali. Lalu kemudian kita stop, kita bermeditasi, lalu kita berdoa, berkontemplasi, baru beraksi. Tapi itu adalah sebuah tahapan kalau saya harus menjelaskan. Dalam prakteknya, semua bisa terpadu. Tidak harus dipilah-pilah, prosesnya harus begini yang benar. Kalau nggak begini, berarti nggak betul leksionya. Itu juga nggak perlu menjadi cemas karena apakah metodenya harus benar. Karena bagi kita, gereja mengajak kita untuk mencintai leksio itu bukan supaya kita jadi strict kayak
Farisi dan Taurat yang kalau punya kegiatan itu harus gini. Disesuaikan dengan konteks hidup kita saja. Seperti pesan Romo Andre kemarin ya. Iya, betul. Masing-masing punya kebiasaannya. Kami yang di Okso, di Rowo Seneng, karena hidupnya tertata, ada waktu bacaan, doa, ada waktu kerja, maka bisa mengikuti ritme sesuai dengan kehidupan membiara. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang dengan kesibukannya mungkin waktu leksionya terbatas, entah 15 menit atau bahkan hanya 10 menit, yang terpenting adalah kita sungguh bertekun menyediakan waktu dan kita mau dengan serius membaca sehingga tidak perlu kemudian harus dipilah-pilah. Berarti saya harus kontemplasi dulu ya, baru leksio. Atau saya setelah leksio mau langsung oratio, berdoa juga nggak apa-apa. Karena tidak ada waktu meditasi, kadang-kadang kita langsung nutup dengan berdoa. Lalu setelah kita berdoa, kemudian melanjutkan aktivitas bekerja. Itu nggak masalah. Jadi tidak perlu kemudian terlalu kaku dengan yang namanya metode atau tahap-tahap. Karena kita masing-masing punya kebiasaan atau juga punya konteks hidup yang berbeda satu sama lain. Begitu Bapak. Baik, ini melangkah lebih jauh lagi, Romo. Ya. Ada pertanyaan menarik bahwa Romo tadi menyebutkan Lectio Divina adalah proses sepanjang Hari, ya. sepanjang hari. Nah, ini konteksnya adalah, lalu apa yang dimaksud dengan kontemplasi dalam pekerjaan? Nah, Konkretnya gitu. kontemplasi in actio, kalau bahasa Latinnya ya. Kontemplasi dalam pekerjaan atau dalam aksi itu sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing. Misalnya saya di Biara Rowo Seneng, saya bukan hanya romo, tapi juga rahib yang setiap hari itu punya pekerjaan masing-masing. Satu, kalau di liturgi saya tugas organis juga. Kalau nggak mimpin misa ya saya duduknya di depan organis. Lalu kontemplasi saya bagaimana? Apakah saya kontemplasi itu hanya dengan memimpin Ekaristi dan merayakan Ekaristi? Ya enggak. Kalau saya sedang organis dengan serius dan dengan benar, itu ya saya berkontemplasi. Kadang-kadang nada yang saya mainkan terlalu tinggi pun, maksudnya keliru, ya saya berusaha untuk tetap mengiringi sampai selesai dan itulah cara saya berkontemplasi. Itu dalam liturgi. Saya bukan hanya organis, tapi juga solis atau penyanyi, dan juga romo. Jadi kadang-kadang kontemplasi dalam aksi adalah dimanapun kita ditugaskan, itulah kontemplasi kita. Lalu dalam pekerjaan rumah tangga, saya di bagian kamar kue, yang menerima pesanan, mencatat pesanan, membuat nota, mengirimkan pesanan. Kontemplasi saya adalah ketika saya melayani setiap WA dengan kata-kata yang baik. Kadang-kadang kan diomelin, kadang-kadang pesanan tidak sesuai dengan, kiriman tidak sesuai dengan pesanan aja udah langsung orang marah. Nah, bagaimana kita berkontemplasi adalah ketika kita membalasnya dengan kata-kata yang baik. Kita menjelaskan dengan sabar. Nah, bagi saya, kontemplasi dalam aksi itu artinya kalau hidup kita sudah diresapi sabda Allah, maka seperti tadi saya katakan, kita menghadirkan Kristus kepada sesama dengan cara kita bekerja. Di dalam hubungan dengan karyawan, saya juga mengurus para karyawan yang mayoritas bukan orang Katolik. Maka saya kadang-kadang juga menggunakan bahasa-bahasa mereka, dan itulah kontemplasi dalam aksi. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih.
Semakin menarik. Lalu kita masuk ke dalam studi yang lebih dalam lagi, yaitu untuk membedakan ini tafsir dari saya sendiri atau dari Tuhan. Jadi Pak Hendra menanyakan, apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita melalui ayat tersebut sesuai dengan tafsir kitab suci atau pikiran kita sendiri yang muncul? Lalu bagaimana membedakan dan mengarahkan kepada Tuhan? Baik. Nah, memang dalam Lexio Divina itu ada mungkin tahap-tahap kemendalamannya ya. Kalau kita sebagai pembaca pemula, ya kita membaca saja dan merenungkannya sesuai dengan situasi hidup kita. Tapi dengan membaca semakin banyak bacaan rohani, kita semakin diperkaya. Ternyata sabda Tuhan tidak hanya berbicara sesuai dengan konteks saya saat ini, tetapi ada konteks sebelumnya yang kalau sekarang kita bisa membaca atau membeli buku-buku tafsir kitab suci. Sehingga dari situ kita bisa membedakan mana yang tafsiran saya sendiri dan mana yang sebenarnya sabda ini itu ingin berbicara sesuatu yang aslinya itu seperti apa dengan kita membaca tafsir-tafsir kitab suci yang bisa kita cari. Kalau di online juga kita bisa mencari tafsir kitab suci atau tafsir bacaan ini itu apa. Kita bisa mencari secara online atau kita bisa mencari bukunya. Dan kita bisa kemudian menyinkronkannya dengan situasi hidup kita. Jadi sebenarnya setiap bacaan suci kita bisa melihat tafsirannya dari 3 hal. Yang pertama, kita bisa menafsirkannya dari konteks sejarah penulisannya seperti apa. Lalu yang kedua, kita bisa menafsirkan dari konteks penulisnya. Maksud dari menulis teks tertentu itu apa. Lalu yang ketiga, kita bisa menafsirkan sesuai dengan konteks kita sebagai pembaca. Nah, itu mungkin yang lebih jelas untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, bahwa memang dalam setiap bacaan kita bisa melihat, dipilah jadi 3 tafsir. Tafsir sejarahnya apa, tafsir dari segi penulisnya apa, lalu tafsir dari sisi kita sebagai pembacanya. Kadang-kadang kita sebagai pemula atau sebagai orang awam, kebanyakan ya yang kita tahu adalah situasi kita, ya kita membaca sesuai dengan situasi kita. Tapi kalau kita mau lebih mendalam, kita mulai belajar mencari tahu sebenarnya teks kitab suci ini, misalnya dari Korintus tadi, Paulus menulis tentang kasih, sebenarnya tentang apa sih? Oh, ternyata dia menulis tentang kasih kepada jemaat di Korintus karena situasi di sana saat itu adalah orangnya saling bertengkar, saling bersaing untuk jadi yang terbaik, saling cemburu, saling menjatuhkan. Maka kemudian Paulus menuliskan ajaran tentang kasih supaya umatnya, jemaatnya itu saling bersatu. Meskipun mereka punya macam-macam bakat, talenta, mereka bisa saling melengkapi. Terima kasih, Ibu Ratna. Nah, itu. Lalu kita bisa melihat konteks sejarahnya. Oh, teks Korintus tadi ditulis oleh Paulus pada abad pertama. Kemudian, situasi saat itu gereja masih teraniaya. Masih belum sebebas kita. Maka pasti konteksnya supaya mereka kuat imannya, ya mereka harus kokoh sebagai komunitas. Apalagi ketika dianiaya, kalau mereka gampang terpecah, maka juga ketika dianiaya gampang dipecah belah. Nah, seperti itu. Jadi dalam Lexio Divina, kalau kita mau semakin mendalam, maka kita mencari tahu juga
kenapa penulis itu menulis ini, lalu sejarahnya bagaimana. Kalau itu kita punya waktu, ya, punya waktu, lalu kita punya komitmen untuk mendalami secara lebih dalam. Begitu, Bapak. Kita hari ini memang benar bersyukur sekali dengan cara yang sederhana. Romo ini wakil prior di Biara Romo, benar ya? Wakil Romo Abbas, saya disebutnya prior. Iya. Iya, gitu. Wakil Romo Abbas disebutnya Prior, iya, ya. iya. Oke. Jadi kita beruntung ya, kita belajar dari sumbernya. Lalu kemudian Romo, ini ada yang menarik dari saudara kita Pak Bagio. Iya. Pak Bagio, selamat pagi. Lectio Divina mengandaikan akal yang mengalah pada hati. Apakah benar demikian? Dalam Lectio Divina sebenarnya dua-duanya yang dipakai. Karena tadi saya katakan bukan hanya menggunakan pikiran, tetapi menggunakan seluruh kepribadian kita. Kalau badannya capek, fisiknya capek, kita Lectio Divina juga akan mudah mengantuk. Contohnya saya saja, ketika saya pekerjaannya dibebani dengan banyak pesanan, masuk bertubi-tubi, banyak waktu kemudian terkuras, bukan hanya fisik, tapi juga kadang-kadang pikiran. Maka dalam Lectio Divina, ya hadir saja dengan seluruh kepribadian kita. Entah sedang capek, entah sedang semangat, entah sedang longgar kegiatannya atau sedang sibuk. Ketika kita sudah berkomitmen, maka yang kita gunakan bukan hanya pikiran, tapi juga seluruh diri kita. Sehingga kalau tadi dikatakan, apakah Lectio Divina itu mengandalkan pikiran kemudian diarahkan ke hati? Ya, ada benarnya juga, tapi selalu diajak untuk menggunakan segala situasi kita. Karena kadang-kadang kalau kita mengandalkan seperti itu, nanti kita hanya mau Lectio ketika pikiran kita sedang tenang. Pilih-pilih waktunya gitu. Sedangkan di sini kan yang kita latih adalah supaya kita bisa melakukannya secara rutin. Bertekun. Jadi entah pikiran kita sedang banyak pikiran karena pekerjaan, entah kita sedang sedih, kita tetap bisa terus bertekun. Komitmen tadi. Ya. Oke, ini tips-tips saya buat teman-teman dan saya juga, bagaimana kita bisa bertekun. Tetap komitmen walaupun capek, walaupun hati pusing, kita memberikan diri kita hadir di situ. Nah, lalu kita melakukan review semampu kita. Ini ada juga yang bertanya, namanya Rizka Hidayat, sahabat kita. Apakah fase ruktus itu terjadi di saat kita berkontemplasi atau pada saat kita beraktivitas? Dalam konteks pemuntahannya itu, apakah itu seperti selalu menggaung-gaungkan rema yang mengena di hati kita? Iya. Kalau Bernardus itu selalu orangnya itu kan bersemangat. Karena dia seperti Paulus dijiwai oleh semangat Kristus. Bagi dia hidupku adalah untuk Kristus. Maka yang dimaksud ruktus oleh Santo Bernardus sebenarnya bukan hanya ketika kita berdoa, entah itu di gereja atau doa pribadi. Tapi juga ketika kita beraktivitas, entah di dalam pekerjaan yang kita lakukan sendiri, atau juga ketika kita berjumpa dengan orang lain. Kalau dalam konteks Bernardus, dia bukan hanya hidup di biara sebagai pemimpin atau disebut abbas, tetapi dia juga sering diminta menjadi penasihat baik bagi bangsawan atau pemimpin negara, atau saat itu adalah kaisar, atau juga untuk pendamping para imam, uskup, bahkan Bapak Suci. Karena orang-orang itu mengenal dia, dari luar saja sudah terpancar bahwa dia sangat dijiwai oleh semangat Kristus. Maka yang dimaksud ruktus itu hanya ketika kita sedang berdoa, tetapi itu akan terpancar
secara alami dan rohani melalui seluruh kegiatan kita. Jadi mungkin juga ketika orang hanya dengar nama Bernardus saja waktu itu, dia sudah merasa diteguhkan, dikuatkan imannya. Nah itulah ruktus yang dimaksud oleh Bernardus. Ketika kita dijiwai oleh semangat Kristus, entah dalam doa, entah dalam keheningan, entah dalam setiap kegiatan kita, itulah yang terpancar. Mungkin sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan, saya mau menyampaikan 3 pesan bijak dari Romo Abbas Franz. Ini Romo Abbas pertama kami yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Beliau mengajarkan 3 pesan sederhana yang bisa kita gunakan untuk Lexio Divina maupun untuk kegiatan sehari-hari. 3 pesannya itu ini. Bertekun melakukan segala sesuatu dengan semangat baik. Yang pertama, cintailah apa yang sedang kamu hadapi. Kalau yang sedang kita hadapi adalah kitab suci, ya kita belajar mencintainya. Kalau yang sedang kita hadapi adalah keluarga kita, ya kita mencoba untuk mencintainya. Kalau yang sedang kita hadapi pekerjaan kita mencoba untuk mencintainya. Kalau yang sekarang saya hadapi adalah Bapak Ibu, saudara-saudari yang secara offline atau online, ya saya belajar untuk mencintai. Mencintai berarti belajar hadir di sini saat ini dengan ketulusan hati dan kesadaran budi. Jadi seperti tadi ditanyakan, tetap harus ada kesadaran budi, tapi juga dengan ketulusan hati untuk hadir. Lalu mencintai itu berarti tandanya kita bersyukur atas rahmat Tuhan. Kalau nggak bersyukur, jadinya adalah mengeluh. Atau kalau dalam bahasa kami, kadang-kadang orang mudah menggerutu dan membantah. Kalau diminta ini nggak mau, suruh yang lain saja. Nah itu tandanya kita tidak mencintai dan bersyukur. Mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melayani, kaki untuk menjalani perutusan. Ini bahasa dari berkat Dominikan. Terima kasih. Karena kan saya selalu ikut ibadat pagi. Kalau saya memimpin misa di susteran, saya selalu mengikuti doa suster dan selalu saya merasa dikuatkan dengan berkat Dominikan. Puji Tuhan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melayani, kaki untuk menjalani perutusan. Itu penting supaya kita tidak tergoda untuk ini. Mata kalau tidak digunakan untuk melihat, jadinya melantur. Telinga atau tangan kalau tidak digunakan untuk mendengar dan melayani, jadinya mengeluh. Kaki kalau tidak digunakan untuk menjalani perutusan, jadinya sibuk sendiri. Tidak menggunakan untuk berkarya, malah sibuk sendiri, cari kesenangan sendiri. Itulah pesan yang pertama, mencintai apa yang sedang dihadapi. Lalu selanjutnya, selesaikanlah apa yang sudah dikerjakan. Ini masalah ketekunan. Kadang-kadang kita semangat, kalau saya ajak hari ini semangat mau ikut, tapi besok-besok itu kan tergantung dari komitmen masing-masing. Maka belajar mengerjakan, menyelesaikan apa yang sudah dikomitmenkan, apa yang sudah mulai dikerjakan sejak awal. Menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan itu melatih kesetiaan dan ketekunan sampai akhir. Tuhan Yesus selalu menekankan, siapapun yang bertekun sampai akhir nanti akan mendapatkan buah, yaitu hidup di surga. Tetapi kita juga bukan hanya menekankan hasil akhir, melainkan juga proses.
Maka proses itu harus ditekuni dengan cara memulai dengan berdoa, bekerja dengan sabar, dan mengakhiri dengan syukur dan refleksi. Kalau bahasa manajemennya kan pasti ada persiapan, lalu dikerjakan dengan serius, tanpa kesalahan, lalu dievaluasi. Lalu kalau bahasa kita secara rohani, kita mulai dengan persiapan dengan berdoa, kita mengerjakannya dengan kesabaran, kita mengakhirinya dengan bersyukur dan berefleksi. Godaannya adalah kita pemalas. Manusia itu sebenarnya kodrat cacatnya maksudnya. Bahasa cacat rohaninya adalah malas. Maka belajar bertekun dalam Lectio Divina, salah satu alasannya adalah supaya kita mengurangi rasa malas dan mengurangi kebiasaan menganggur. Atau bahasa sekarang adalah mager, malas gerak. Ya toh? Nah, itu pesan yang kedua, menyelesaikan apa yang sudah mulai dikerjakan. Lalu yang terakhir, pesan terakhir adalah belajar hidup bersama tanpa banyak bicara. Ini bukan berarti hanya berlaku bagi para rahib yang tinggal di biara kontemplatif. Tapi bisa juga untuk semua orang, entah yang berkeluarga, entah yang membiara. Kenapa? Sebenarnya pada hakikatnya kita itu tidak hanya hidup dengan bicara kok. Kita juga pasti lebih banyak waktu untuk hening. Maka belajar hidup bersama tanpa banyak bicara itu sebenarnya latihan untuk menjaga keheningan dan tahu batas demi cinta kasih. Karena kebersamaan itu butuh juga keheningan supaya mempererat persaudaraan. Kok bisa? Contohnya gimana? Kadang-kadang kita itu ngobrol, tapi yang diobrolkan kejelekan orang lain. Atau kadang-kadang menonjolkan diri sendiri, jadi sombong. Di satu sisi sombong, di sisi lain jadi menjelekkan orang lain. Itu yang pertama. Atau kadang juga kita ngomong saja, tapi tidak bertindak. Seharusnya kan kita gini, tapi terus tidak dilakukan. Jadi omong kosong saja. Atau kita juga ngomong, tapi yang kita omongkan ternyata berita bohong atau menyesatkan, hoax ya. Itu kan juga tidak mempererat persaudaraan, malah jadi memecah persaudaraan. Maka godaan dalam banyak bicara sebenarnya kita menjadi sombong dalam perkataan, banyak ngomong saja, atau menjadi sombong dalam sikap, cenderung menjatuhkan orang lain, dan cenderung membenarkan diri sendiri, atau juga sombong dalam perbuatan. Artinya apa? Kita ngomong tok tapi tidak berbuat. Nah, maka sebenarnya dalam Lectio Divina kita juga diajak untuk coba hening, coba belajar dari kitab suci, lalu dari situ kita belajar juga mempraktekkannya. Jadi membaca kitab suci bukan hanya teksnya saja dibaca, dipahami, oh baik-baik semua ya, lalu ditinggal. Prakteknya sama saja. Itu juga bukan maksud dari Lectio Divina. Maksud Lectio Divina adalah kita diubah, yang tidak baik diubah jadi baik, yang baik ya diperbaiki, ditingkatkan. Begitu. Jadi sebenarnya dalam setiap proses Lectio Divina, kita bisa mengakhirinya dengan mohon rahmat Tuhan. Mohon rahmat Roh Kudus. Supaya kita bisa memahami apa yang sedang Tuhan sabdakan. Lalu bisa kemudian melihat meditasi, merenungkan apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan pengalaman hidup kita sendiri-sendiri.
Lalu semakin percaya, oh Tuhan itu maha baik. Meskipun saya banyak kesalahan, Tuhan lebih banyak mengampuni. Dan kita diampuni juga dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dan juga akhirnya berkreasi. Ini sebenarnya proses Lectio Divina. Membaca supaya memahami, bermeditasi supaya kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita, lalu oratio supaya kita semakin percaya. Credere, credo itu kan adalah sebuah doa. Lalu setelah itu kita berkontemplasi dan aksi. Contemplatio in actio, karena kita bersama Allah belajar menciptakan kebaikan, merawat kedamaian, dan mengusahakan kesejahteraan. Ya, seperti itu. Jadi Lectio Divina adalah memahami, melihat, percaya, dan bertindak bersama Allah. Jangan sampai terus percaya tok, tapi terus tidak bertindak. Sama saja. Maka Tuhan Yesus juga selalu mengingatkan iman tanpa perbuatan akan mati. Imannya akan mati, perbuatannya juga akan hampa. Maka kalau Paulus selalu menekankan perbuatan dalam wujud kasih persaudaraan. Perbuatannya bukan perbuatan jahat yang memecah, tapi yang mempersatukan. Nah, karena kita terus belajar, maka terus kita mohon rahmat. Jangan sampai kita menyombongkan diri, oh sudah tahu, sudah bisa. Kemudian kurang bertekun, kurang rendah hati untuk mohon rahmat Tuhan. Sampai di sini kita buka lagi pertanyaan. Kalau masih memungkinkan. Baik, ini kita sudah lewat sebetulnya. Oh, sudah lewat. Dari panitia, tapi tidak masalah, kita akan nanti akan masih ada berapa menit kira-kira, Romo? Sudah selesai. Oh, sudah. Sudah. Terima kasih. Jadi hari ini kita belajar dengan cara yang sangat sederhana dan mengena dan aktual, berangkat dari apa yang dialami dan tekuni dari Romo. Nah, kita juga belajar supaya kita juga bisa belajar seperti itu. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai komunitas. Tadi sudah ada pesan 3 singkat yang membantu kita untuk mengingatkan kita pada apa yang kita yakini dalam semangat Dominikan, yaitu memulai dari apa yang ada. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu bertekun menyelesaikannya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk menutup, saya rasa kita perlu bersyukur. Seperti yang tadi kita sudah dengar, maka marilah kita bersyukur dengan doa penutup. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami diajar untuk melihat, percaya, supaya kami bertumbuh. Dan kami percaya bahwa ke depan ini, tapak demi tapak kami melanjutkan perjalanan kami, sehingga kedalaman doa, rasa syukur, rasa percaya itu semakin hari semakin mantap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. kami mohon berkat dari Roh. Tuhan bersamamu, bersama. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Ada dua poin yang kami perlu ingatkan, bahwa kita memberi waktu kepada panitia untuk memberikan bingkisan terima kasih. Akan diserahkan oleh ketua panitia Pak Theo. Dan juga kami sampaikan bahwa saat sesi selesai,
kita melanjutkan dengan rehat, istirahat sejenak dengan snack dan juga peserta yang online. Jangan leave Zoom karena sudah disetting untuk breakout room, sudah dibagi per kelompok. Jadi untuk yang YouTube tolong kembali kepada Zoom, di sana sudah dibagikan. Baik, saat ini kami persilahkan kepada Pak Theo sebagai Presiden Nasional Dominikan Awam dan juga Ketua Panitia Fed Nasional Dokumentasi. Romo Anton, kami sangat berterima kasih walaupun di tengah kesibukan Romo mau memberikan kami. Terima kasih kembali Bapak. Kenang-kenangan dari Pak Francis. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ya.